Lu ini gimana? Bagaimana mau naik kasta menjadi panglima jin? Kalau membuat manusia mati saja, tidak bisa. Bagaimana caranya, Raja? Kita dengan mereka kan beda alam. Dasar goblok, lu kan bisa bisik-bisikin ke telinga mereka, supaya mereka para manusia mengakhiri hidupnya sendiri, atau saling bunuh-membunuh. Wah, bener juga ya, Raja. Gua gak kepikiran sampai sana. Waduh, lu kan punya otak. Pakai dong. Awas kalau kali ini lu gak bisa juga membuat manusia sampai mati. Gua akan turunin kasta lu jadi warga jin biasa. Hah? Jangan dong Raja Jin. Baiklah, kali ini dengan saran dari Raja, gua pasti berhasil. Doakan gua ya Raja. Hah? Doa apaan? Kita aja musuhan sama Tuhan. Sudah sana pergi dari sini. Gimana baksonya tadi, Markona? Enak kan? Enak sih bang, tapi ayah mau momen nih bang, soal hubungan kita. Oh iya, boleh. Ada apa ya? Begini bang, setelah ayah pikir-pikir, hubungan kita sampai sini aja ya bang. Soalnya abang gak berubah hidupnya. Nanti anak-anak kita mau dikasih makan apa bang? Tegas sekali kau, Markona. Pasti lu udah jadian ya sama lelaki lain. Iya bang, ayah udah jadian sama Amir bang. Dia bisa menjamin masa depan ayah. Tunggu gua beberapa bulan lagi, Markona. Pasti hidup gua akan berubah. Sudah 1 tahun lebih abang ngomong kayak gitu. Tapi belum merubah juga. Sekarang ngomong gitu lagi. Lihat abang aja sekarang bawa ayah kemana-mana jalan kaki. Nggak kayak Bang Amir punya motor bagus. Bisa dipakai buat jalan-jalan kemanapun juga bang. Gua juga bisa beli motor kalau lu maunya kayak gitu. Besok gua bakalan beli motor buat lu, Markona. Paling kan juga abang beli motornya pakai uang hasil curi ya. Ya udah ya bang, ayah pergi dulu. Markona, jangan pergi. Nah, kebetulan dia pasti bisa gua pengaruhi. Sudahlah, sudah jadi nasib lu begini. Lu gak akan bisa merubah nasib lu. Bunuh diri adalah cara yang paling tepat untuk mengakhiri hidup lu yang terjerat kemiskinan. Memang kemiskinan ini sudah menjerat kehidupan gua. Gua harus mengakhirinya dengan cepat supaya gua gak terjebak kemiskinan terus-menerus. Bagus, memang itu jalan yang terbaik. Setelah itu, lu gak akan merasakan apapun. Dunia lu yang penuh dengan duka dan lara akan lu tinggalin. Di ujung dunia dan hijau permai, ada kampung kecil penuh damai. Namanya Kampung Tua Itis. Asli cerah menutup. Alhamdulillah, hari ini banyak juga penumpang yang naik ojek gue. Pagi-pagi udah dapet 4 penumpang aja. Pak Andri gimana ya? Kok belum ada kabar juga dari dia? Kalau begini terus sih, masa depan gue makin suram dah. Sampai tua bakalan jadi tukang ojek. Lah, itu ada si Dedi. Ngapain dah dia merenung gitu di bawah pohon? Lebih baik gue samperin dah. Kali aja bisa menghibur suasana dia. Assalamualaikum. Dad, ngapain lu murung gitu di bawah pohon asem? Waalaikumsalam. Bang Petro. Emang bang, gue lagi bingung tiada ujung. Apa yang membuat lu bingung, Dad? Bagaimana tidak bingung bang?
punya pacar jadi berpaling kepada cowok yang punya motor bagus. Hati gue jadi panas karenanya bang. Gue juga jadi pengen punya motor kayak gitu bang. Tapi apa daya, belum mampu beli. Mau minta sama orang tua, mereka juga pasti nggak mampu. Nah, kalau lu menyadari keadaan, lu jangan sampai merusak diri sendiri. Jangan sampai mengejar keinginan kalau belum mampu. Tapi harus mengejar kemampuan lu. Dengan demikian, hidup lu gak akan kebingungan jadinya, Det. Juga pacar lu bersikap seperti itu, anggap aja bukan jodoh lu. Gak usah dipikirin sampai ngejelimet gitu, Det. Ya dah bang, makasih nih nasihatnya. Ya udah, gue permisi ye. Ingat, Det, dunia gak selebar daun kelor. Masih banyak cewek yang gak matre. Daripada hidup begini, lebih baik gue mati aja dah. Hidup miskin makin susah, banyak dijauhin orang-orang pula, bahkan pacar sendiri. Gue harus cari tempat sepi untuk mengakhiri kehidupan ini. Bagus, di sini jauh dari pemukiman penduduk dan keadaannya juga sepi sekali. Akhirnya, berakhir juga semua penderitaan gue. Bagus, dia sudah mati. Sekarang gua bisa pengaruhi arwahnya buat membalas dendam ke si Amir. Hah? Gua lupa. Gua nggak tahu rumahnya si Amir di mana. Baiklah, gua akan cari tahu ke orang-orang kampung sini. Sekalian nakut-nakutin mereka. Mas amat nasibnya. Dengar-dengar diputusin pacarnya. Kenapa Dedi melakukan perbuatan nista itu ya? Putus cinta kenapa harus gantung diri? Padahal aku juga mau kalau jadi bininya. Dedi mana mau sama kawin? Pantat kau kan kurang 6. Bisa aja lu buat matain orang. Pahamu juga kan banyak pitaknya, bekas bisuan. Kurang aja lu Yiren. Paha gue mulus gini, begitu banyak pitaknya. Sondeo. Buset, tuh emak-emak pada ribut aja. Udah, bukannya turut berduka cita atas kematiannya Dedi. Iya, anak siapa sih yang cekcok itu? Anaknya tukang pijet sama Empo Juar, tukang gorengan bang. Udah, sekarang kita turunin buruan mayatnya si Dedi. Iya bang. Mana si Bagong sama Gareng? Udah malam gini, belum datang juga. Mungkin dia berdua janjian kali truk kemarinya. Janjian gimana? Dia depan
rumahnya jauhan. Bagong tinggal sama Babe Semar. Nah, Gareng udah nggak tinggal sama Babe lagi, Pan. Hehehe, iya juga ya. Tungguin aja truk. Tengah malam masih lama ini. Nah, tuh dia Bagong baru nongol. Tapi kok nggak bareng sama Gareng ye? Berarti gak janjian dia truk kemarinnya. Woi, Gong, Hei, lah dilewat baik. Woi, gak ngeronda lu, Gong. ntar bang. Ini mau ke rumah Canggih sama Limbuh dulu. Tali jemurannya putus. Aye mau benerin dulu. Itu pan rumah Aye juga. Oh, iye deh. Jangan lupa, setelah itu kemari lu ye. Em, Mabok lagi. Gara-gara ditinggal bini. Tiap hari mabok lagi. Dapat duit beli lagi. Ke pasar beli kecombrang. Hidup gue nyasar gara-gara banyak utang. Buset, dunia bisa muter-muter gini kayak lampu disko. Apa mau kiamat ye? Bang, abang tahu rumahnya si Amir. Apa lu bilang? Tukang semir? Di sini nggak ada tukang semir, Bang. Oh, di terminal angkot banyak. Cuman udah malam, udah pada pulang. Si Amir yang ngambil pacar aja, Bang. Waduh, kurang ajar tuh tukang semir. Makan acar nggak bayar. Tenang, Bang, gue ganti acar lu nih pakai anggur. Nyok, kita mabuk bareng biar pikiran lu hilang. Gak lagi mikirin tukang semir sama acar, Bang. Nih, si Nawang sama adik-adiknya kemana? Kok nggak kelihatan ya? Tadi sih gue lihat dia keluar lu. Mungkin mau jajanin adik-adiknya kali. Oh, ini, lu tahu nggak kejadian orang yang gantung diri di dekat kebun Pak Dula itu? Tadi sih waktu ngadain penyuluhan keluarga, gue denger Allah dari wargamu. Emangnya siapa sih yang gantung diri? Katanya sih Bang Dedi. Dia gantung diri gara-gara diputusin sama pacarnya. Waduh, masa sih soal sepele gitu sampai gantung diri? Emangnya udah nggak ada cewek lain apa selain pacarnya itu? Mungkin juga enggak soal cewek itu nih. Karena gue juga dengar kalau hidupnya Bang Dedi itu miskin. Oleh karena itu, dia diputusin sama ceweknya. Memang hidup makin susah bu sekarang. Cari kerja susah. Barang-barang sama sembako juga harganya melambung tinggi. Warga tadi juga pada mengeluh. Untung gue samain. Apapun kondisinya seperti itu harus disikapi dengan bijak oleh kita. Jangan sampai kita memutuskan perbuatan yang melanggar hukum negara dan hukum agama. Wah, pintar lu Ngi. Iya dong, gue kan lulusan sarjana pertanian. Assalamualaikum. Bang Bagong tuh ya. Iya, masuk Bang. Pintunya nggak dikunci.
Ada apa bang? Kangen ye sama Aye. Ye, GR aja lumbuh. Ini gue pan tadi sore lewat mari. Kata Canggih butuh tali jemuran buat bikin jemuran satu lagi di belakang. Ini Aye bawain. Beneran ye? Bener sih, Bu. Cuman itu tali jemuran bener gampang bagong beli di warung. Nanti bekas orang gantung diri lagi yang tadi pagi. Iya bang, itu tali jemuran beli kan bang? Waduh, gimana ye? Ini tali sebenarnya gue nemu di pinggir sungai tadi sore. Dekat kebunnya Pak Dullah. Waduh, bang, itu pasti tali tambangnya Bang Dedi yang bunuh diri tadi pagi dengan cara gantung diri. Hah? Masa sih, Bu? Wah, gue ketinggalan informasi nih. Bang, jangan ambil tali tambang saya, Bang. Apa tuh, Bi? Hah? Si Dedi gentayangan. Kabur, Bu. Nih. Setan! Hah? Kalimu? Ada apa nih? Lari kayak orang ketakutan begitu. Ini Wang, ada hantunya Bang Dedi gentayangan di rumah kita. Tanah Wang, Nani takut. Ya sudah, sekarang kita minta bantuan kemana Kalimu? Kita ke pos ronda aja dulu Wang. Lapor ke Bang Petruk sama Bang Gareng. Iye, soalnya gue udah janji sama mereka. Habis nganterin tambang itu, langsung menuju pos ronda. Ya udah, saya ikut juga ya Kak. Ya udah, yuk. Lah, lu semua napa pada kemari? Emangnya pada mau ikut begadang ngeronda apa? Bukan begitu, Bang. Tadi Aye, Limbu, sama Canggih digentayangin sama hantunya si Dedi. Hah? Si Dedi yang tadi pagi ditemuin mayatnya gantung diri itu, Gong? Iye, Bang. Gara-gara Aye bawa tali tambang yang Aye temuin di pinggir sungai dekat kebunnya Pak Dullah. Lah, lu nggak tahu kalau tadi pagi si Dedi gantung diri dekat kebun itu, Gong? Hah? Mana gue tahu, Bang. Pan sore tadi Aye baru pulang abis bantu-bantu bongkar tenda hajatan sunatan anaknya Bang Kojek. Nah, iya tuh. Gue juga baru tahu tadi dikasih tahu Gareng. Kemarin gue ketemu sama dia lagi murung aja di bawah pohon asem. Gak nyangka dia mengakhiri hidupnya kayak gitu. Terus sekarang gimana nih, Truk? Reng, apaan tuh hantunya si Dedi akan terus bergentayangan di kampung ini? Kita laporin hari ini aja langsung ke Babe Semar, Bang. Nah, itu Aye setuju tuh. Yuk. Ya udah, yuk kita berangkat sekarang. Jadi begitu, Be, ceritanya. Mungkin Entu Jin yang menyerupai si Dedi hanya meminta tali tambang yang lu ambil itu, Gong. Gak apa-apa dah, mudah-mudahan dia cuma butuh itu. Sekarang semuanya pulang aja ya, biar gue doain arwahnya si Dedi supaya dijauhin sama jin-jin yang menyerupai dirinya. Tapi, Be, Nana sama Nani pada takut. Kasihan juga mereka masih kecil-kecil. Aye juga, Be, takut hantunya si Dedi masih ada di rumah. Ya udah, Nana sama Nani tidur di sini aja. Truk, Reng, lu jagain rumahnya Limbu. Terus lu, Gong, Im, lu keliling jagain kampung. Terus abis itu lu bantuin Petruk sama Gareng jagain rumahnya Limbu ya. Siap, Be. Bagong tingkahnya bikin hati plong tertawa riang sepanjang hari. Lucu polos bikin happy.
Reng, kira-kira entu hantu Dedi masih gentayangan di mari nggak ye? Mana gue tahu, Truk. Mending lu tanya sendiri dah sama si Dedi. Ih, enggak dah. Mudah-mudahan dia nggak datang lagi dah ye. Amin. Mudah-mudahan aja, Truk. Hah, akhirnya selesai juga kita kelilingnya, Gong. Iye, Im. Sekarang waktunya kita ke rumahnya gue. Hah, rumah lo? Rumahnya Limbu kali, Gong. Ye, lu gimana? Entupan rumahnya gue yang disewa kelurahan dan ditempatin sama Limbu dan Canggih. Oh iya ye, gue lupa. Hehehe. Gue ada ide nih, Im. Kita kerjain mereka yuk. Kita bikin suara-suara di sini biar mereka yang di dalam pada takut. Hehehe, ade-ade aja lu, Gong. Boleh dah, sekali-kali kita bikin bulu kuduk mereka pada berdiri. Hihihi, yuk. Si Limbu sama si Canggih pasti nih udah pada nyenyak tidurnya. Lah kita boro-boro bisa tidur malah kayak horor gini. Kuatir tuh hantu nongol tiba-tiba. Hah. Iya, Truk. Mana mata udah tinggal 1 watt nih. Ngantuk banget gue. Kayaknya cuekin aja kali ya. Kalau dia nongol mata gue juga udah ngantuk banget. Bang, di mana tali tambang saya, Bang? Suara siapa tuh, Reng? Jangan-jangan tuh hantu nongol nih malam. Waduh, mana mata udah mau merem lagi. Dia malah nongol. Terus gimana nih, Reng? Bang, tolong carikan tali tambang saya. Waduh, Rasain tuh, pasti dia pada ketakutan, Gong. Iya, Im. Apakah abang tahu rumahnya Amir? Hah, muke gile, dia nongol di mari. Hah? Ih, kabur ke dalam, Im. Aduh, lu Gong, Im, kenapa lari sampai tubrak-tubruk gitu lu? ini Bang, ada hantunya Dedi di luar sono. Iya, Truk, Reng. Tadi juga kita digangguin sama dia. Ada suara-suara si Dedi yang nyari tali tambangnya. Iya, Gong, Im. Hehehe, kalau itu sih, aye Bang. Aye sama Doim bermaksud ngerjain abang. Jadi, aye pakai suara kayak gitu. Tapi, waktu aye ngerjain abang itu, tuh hantu tiba-tiba muncul. Sialan lu, ngerjain gue sama Gareng. Udah. Sekarang kita cek aja kebenarannya. Apa yang diomongin si Bagong. Gimana? Ntar dia masih ada di luar lagi, Rek. Kita kan sekarang berempat. Masa takut sama hantu yang sendirian? Yuk ah. Iye, inget pesan Babe Semar. Yuk. Ternyata dia udah nggak ada, Gong. Im, Truk. Iya, tadi dia nanya ke aye kalau dia nyari orang
yang namanya Amir. Begitu. Apa jangan-jangan si Amir itu adalah orang yang ngambil pacarnya dia? Emang gitu, Truk? Iya, soalnya waktu gue ketemu dia ceritanya begitu. Berarti kayaknya dia ada maksud sama si Amir itu. Bisa jadi tuh, Bang. Kampung tua rintis, indah dan damai. Sawah menghijau, angin semilir mengurai. Tiap malam sunyi, penuh doa dan harap warganya. Gong, gimana semalam di rumah Limbo? Aman kagak? Si hantunya Dedi masih gentayangan gak di situ? Pertama sih aman, Be. Cuman pas Aye dateng sama Doim, Aye langsung dikagetin sama hantunya Dedi. Ya udah, pada kocar-kacir dah ke dalam rumah. Tapi pas Aye cek sama Bang Petruk sama Bang Gareng, keluar lagi, udah nggak ada di ini. Padahal gue udah doain semalam arwahnya Dedi. Sepertinya ada yang gak beres nih sama tuh arwah. Oh iya, Be. Kayaknya bener tuh. Soalnya waktu hantunya Dedi nampakin diri ke Aye sama Doim, semalam dia nyari seseorang yang namanya Amir. Dan waktu Aye ceritain hal ini ke Bang Petruk sama Bang Gareng, Bang Petruk cerita kalau waktu ketemu terakhir kalinya sama si Dedi, pacarnya diambil sama laki-laki lain. Mungkin laki-laki itu kali yang namanya Amir. Bisa jadi tuh, Gong. Tapi Amir yang mana? Nama itu kan pasaran. Banyak yang punya. Nah, entu tuh. Kita juga nggak tahu. Masih jadi misteri. Ya udah, gue mau berangkat dulu dah ke warung. Lu gimana hari ini? Ada kerjaan kagak? Kalau nggak ada, bantuin Babe aja di warung. Ada sih, Be, dikit. Nanti siang dah, Aye ke warungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Be. Ada apa telepon? Ini nanti malam lu ke rumah Babe ye. Gue nggak enak nih sama perasaan gue. Kayaknya tuh hantu Dedi akan beraksi juga ntar malam. Kita harus rundingan soal siapa itu si Amir. Keburu keduluan ye. Gareng sama Bagong juga udah gue infoin buat kumpul ntar malam. Oh, iya, Be. Ya udah, itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Markona tahu. Ya kan sekarang pacaran sama Amir. Gue harus cari tahu. Awas lu Yemir. Kalau mau gue temuin, akan gue bunuh lu. Bangsa, dia lagi teleponan. Markona, lu lagi bermesraan ya sama si Amir. Siapa itu? Ini gua Markona, Dedi, lu wanita sundal, gua bunuh lu. Hah? Ya nggak bisa gua cekik. Bagaimana gue harus bunuh dia ya? Kalau begini, mungkin bisa gua pengaruhi dia. Markona, Amir, pacarnya itu selingkuh. Dia punya wanita simpanan di tempat lain. Hah? Tega sekali lu, Bang. Lu selingkuhin gue. Bagus.
Apa mungkin Bang Amis sekarang lagi bermesraan dengan wanita lain di rumahnya ya? Dia sudah berselingkuh lama sekali Bang Mona. Cuman kau tidak sadar. Kurang aja lu Bang. Gua udah selingkuh dari Dedi, lu malah selingkuhin gue. Kalau begini, gue udah gak sanggup lagi. Gue benar-benar putus asa. Lebih baik gue mati. Bagus, gue berhasil menghasutnya. Truk, katanya si Dedi bunuh diri karena diselingkuhin sama pacarnya ye. Iya beh, mungkin karena itu dia bunuh diri. Terus katanya Bagong, kemarin malam hantunya Dedi nyari si Amir. Mungkin itu selingkuhannya kali ye. Mungkin juga tuh beh. Aneh juga sama tuh Dedi. Gentayangan cuman mau nyari selingkuhan pacarnya. Ada apa ye? Bisa jadi dia ada maksud jelek ke si Amir, Truk. Lu tahu siapa si Amir itu, Truk? Mana aja tahu beh. Si Dedi waktu ketemu terakhir kalinya juga nggak ngasih tahu aye. Waduh, susah dah kalau begitu. Beh, bagaimana kalau kita cari si Amir dengan menanyakan ke Markona, pacarnya si Dedi? Mungkin dia tahu. Usul yang bagus tuh, Reng. Pasti tuh pacarnya si Dedi tahu rumahnya si Amir. Ya udah, ayo kita lekas ke sana. Gue khawatir ada hal-hal yang buruk terjadi kepada si Amir. Ayo dah. Gue udah gak sanggup lagi kalau hidup terus begini. Bang Dedi, gue akan menyusul lo bang. Tentu dia beh, rumahnya Markona. Tunggu. Hah? Ada apa, Be? Dia merubah rencana. Ayo kita kejar dia. Hah? Apa maksudnya, Be? Dia berencana membunuh Markona. Hah? Ke arah kebun sono. Selamat tinggal Bang Amir. Semoga lo bahagia sama selingkuhan barumu itu. Itu dia Markona beh, mau gantung diri. Hah? Lu selamatin Markona, biar gue yang beresin hantu itu. Ciao. Orang tua itu bisa mendengarku. Wah, bahaya ya. Hantu laknat. Ha. Jin laknat. Setelah lu hasut Dedi, kini lu hasut juga si Markona. Lu gak pantas hidup lagi. Tobat.
Alhamdulillah. Ternyata ini semua perbuatan jin kafir yang membisik-bisikan kepada manusia untuk pesimis dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata jin gak hanya bisa memasuki tubuh makhluk hidup ya Be, dia ternyata bisa mempengaruhi arwah yang mati tidak wajar. Pada dasarnya, orang yang mati tidak mungkin bisa bangkit lagi, Gong. Kalaupun itu terjadi, semuanya karena ulah jin. Terus bagaimana dengan Markonah nih Be? Lu bertiga gotong ke rumahnya ye. Biar gue yang hadepin orang tuanya si Markonah ntar. Siap Be, untung gak terjadi sama Markonah Ye. Coba kalau terjadi sama dia, pasti bakalan nyamber ke si Amir dah. Betul Gong, jin itu gak puas untuk menyesatkan manusia. Dia akan terus seperti itu sampai kiamat tiba. Tangisan bayi tengah malam, tapi tak ada bayi di dalam kandang. Warga diam tak berani keluar, cuma ayam jago yang masih nyaring berdebar. Malam mencekam di kampung Tumaritis, kuntilanak karaoke